Williams menjadi tim ketiga yang merilis senjata baru mereka untuk musim 2023. Mobil yang dinamakan FW45 ini dirilis kemarin malam, hanya memperlihatkan corak warna teranyar mereka yang dibalut di sasis mobil tahun lalu. Jika dilihat secara sekilas, mungkin tidak ada perubahan yang begitu signifikan dari mobil versi sebelumnya. Tapi jika kita bandingkan dan perhatikan secara seksama, bisa dikatakan kalau warna biru di mobil 2023 lebih terlihat segar dan cantik ketika dilihat mata. Tambahan aksen biru muda membuat tampilan mobil FW45 menjadi lebih fresh. Aksen biru tersebut juga ditambahkan di bagian wheel cover yang membuat mobil ini semakin enak dipandang. Beberapa sponsor baru juga terlihat di mobil ini. Salah satunya adalah Gulf Oil. Ada pula penempatan desain sponsor yang kreatif dari Duracell selaku perusahaan produsen baterai, di mana sponsornya diletakkan di bagian airbox dengan warna yang menyerupai produk baterai mereka. Meskipun banyak fans yang kecewa karena minimnya pengaruh Gulf terhadap livery terbaru Williams, tapi secara keseluruhan, mereka berhasil membuat tampilan mobilnya menjadi lebih segar dengan memodifikasi aksen warnanya saja. Kerjasama Williams dan Gulf dikatakan sebagai kerjasama jangka panjang. Kami belum dapat info berapa tahun durasinya, tapi asumsi saja jangka panjang di sini adalah lebih dari 3-5 tahun. Salah satu wujud kesepakatannya adalah pemasangan beberapa logo Gulf yang ikonik di mobil FW45 dan mobil-mobil Williams setelahnya. Kerjasama ini sudah lama diprediksi, dengan tidak diperpanjangnya kontrak mereka bersama McLaren, serta direkrutnya pembalap muda di Formula 3 asal Argentina, yaitu Franco Colapinto, yang disponsori oleh Gulf. Bahkan kabar ini sempat bocor di situs website resmi Williams sebelum akhirnya dihapus. Dan wajar saja jika fans, termasuk kami, memberi ekspektasi tinggi terhadap Williams untuk tampilan livery mereka supaya bisa membawa warna klasik biru dan oranye dari keterlibatan Gulf, seperti livery spesial McLaren di Monaco 2021. Livery klasik tersebut tidak bisa diterapkan karena Williams ingin mempertahankan identitas yang sudah mereka bangun di era kepemilikan Dorilton Capital. Identitas ini rencananya akan dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan kaget atau heran jika livery biru khas Williams dengan motif segitiganya tidak akan banyak berubah beberapa tahun ke depan. Tapi kabar gembiranya adalah Gulf paham betul dengan keinginan fans akan kehadiran livery klasik di F1. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan dan bernegosiasi dengan Williams untuk bisa memasang livery spesial pada satu balapan untuk memuaskan keinginan fans. Untuk sekarang, jika dilihat dari porsi sponsor di mobil, peran Gulf dan Williams tidaklah begitu signifikan, dan hanya sebatas partner sponsor saja. Ini membuat Williams harus memasuki musim keempatnya tanpa sponsor utama, setelah berpisah dengan Rocket pada 2020. Valuasi mereka memang kurang begitu menarik, jika melihat performa Williams yang masih ada di dasar klasemen tahun lalu. Selain itu, Williams juga tidak punya sesuatu yang menarik bagi brand untuk berinvestasi di sana. Berbeda dengan Haas, yang memiliki bos tim yang nyentrik seperti Gunther Steiner dan fanbase mereka yang cukup besar di Amerika Serikat. Artinya, satu-satunya cara bagi Williams untuk meningkatkan valuasi mereka di F1 adalah memperbaiki performanya secara langsung di sirkuit. Berkaca dari mobil baru yang akan mereka pakai, ada beberapa prioritas yang harus mereka utamakan supaya bisa tampil lebih baik. Pertama adalah masalah fundamental aerodinamika yang sudah ada dan sudah mereka bawa sejak musim 2018, yaitu sensitivitas terhadap arah angin dan kacaunya distribusi downforce di mobil. Karakteristik Williams yang kuat di sirkuit-sirkuit cepat, banyak lurusan, dan low drag membuat mereka sangat kuat di Belgia dan Monza. Tapi sebaliknya, mereka keteteran di trek yang memiliki banyak tikungan dan mengandalkan kekuatan downforce. Ini yang akan jadi fokus Williams dalam pengembangan mobil musim ini. Perubahan desain sidepod dari bentuknya yang ramping menjadi mirip seperti Red Bull di Silverstone musim lalu merupakan usaha Williams untuk memperbaiki distribusi downforce mereka. Tapi sayangnya itu malah membuat mobil FW44 semakin sensitif dan tidak stabil terhadap perubahan arah angin. Ada juga masalah soal rem depan yang tidak konsisten ketika memasuki tikungan lambat. Hal-hal tersebut wajib diperbaiki oleh Williams supaya bisa memperbaiki masalah yang mereka alami. Williams punya potensi yang oke di mobil mereka, terutama ketika dikemudikan oleh Alex Albon yang mampu memaksimalkan performanya. Tidak heran jika mereka cukup optimis bisa minimal tembus Q2 secara rutin, andaikan menemukan solusi dari permasalahan di mobil. Kepala Divisi Performa Mobil Williams, Dave Robson, menegaskan jika mobil FW45 musim ini merupakan sebuah evolusi secara filosofi atau konsep aerodinamika dan perubahan paling besar adalah di bagian sidepod.
Ia mengatakan jika sidepod ini adalah pengembangan lanjutan dari desain update musim lalu. Desain sidepod yang baru tersebut diharapkan bisa membuat performa mobil lebih konsisten di tikungan tanpa mengurangi kecepatan di lurusan. Berdasarkan data simulator, Williams cukup optimis jika sudah ada progres yang positif dari pengembangan mobil 2023 dan mulai hilangnya kelemahan fundamental dari mobil tahun lalu. Selesai dengan urusan mobil, Williams masih menyimpan beberapa masalah lagi di dalam internal tim mereka. Akhir musim 2022, manajemen tim mengalami kekacauan dengan keluarnya Josh Capito sebagai bos tim dan FX DeMaison selaku technical director. Adanya penolakan dan ketidaksukaan Dorilton Capital terhadap cara kepemimpinan serta performa yang tidak kunjung membaik. Jadi alasan kenapa Capito dibuang dari Williams. Mereka kemudian menunjuk mantan kepala divisi strategis tim Mercedes, yaitu James Falls, untuk memimpin Williams. Perannya belum terlihat, dan dia tidak muncul di dalam perilisan mobil baru kemarin, karena James baru mulai bekerja akhir Februari nanti. Masalah manajemen internal di Williams ini lebih besar dari masalah teknis di mobil mereka. Mulai dari mental tim yang sudah keropos karena sudah lama tidak mencicipi atmosfer kompetitif di dalam tim dan menghabiskan 4-5 tahun terakhir di barisan papan bawah. Lalu kultur kerja yang tidak jelas di dalam tim, yang jadi alasan mengapa Josh Capito mendapat penolakan di periode kedua masa jabatannya di Williams. Kultur yang tidak jelas membuat hubungan atau alur kerja antar divisi menjadi kurang harmonis dan kurang terstruktur. Jika semua masalah ini tidak teratasi, maka mustahil rasanya bagi Williams untuk bisa membuat mobil yang kompetitif. Tugas James Falls di Williams adalah membawa kembali mental dan kolektivitas tim. Ia punya pengalaman yang cukup oke dengan belajar langsung dari Toto Wolff yang sangat sukses di Mercedes. James diharapkan bisa menerapkan kultur yang ia jalani dan pelajari di Mercedes ke tim Williams, yaitu mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, terbuka, dan berorientasi pada sistem kolektivitas daripada individual. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya ia bisa mengkonversi perubahan kultur tersebut supaya membuat semua anggota tim bekerja secara maksimal dan di dalam sebuah struktur yang rapi. Jika James Falls berhasil membuat semua hal tersebut bekerja dengan benar, sejalan dengan investasi yang tepat dalam hal infrastruktur, fasilitas, dan SDM, maka Williams bisa secara perlahan akan kembali kompetitif di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.